Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Adi Maulana Farisi dengan NIM 123704037. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang analisis spektroskopi atau analisis band gap dengan menggunakan metode Kubel-Kamm. Oke, analisis band gap ini atau celah pita energi merupakan metode untuk mengukur besarnya energi minimum yang dibutuhkan elektron agar dapat berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Yang kita perlu persiapkan diantaranya tentu rumus dari fungsi Kubel-Kammnya terlebih dahulu. Nah, rumus fungsi Kubel-Kamm ini terdiri dari F dan kurung R sama dengan 1 min R kuadrat dibagi dengan 2R atau sama dengan K per S. Nah, yang nantinya kita turunkan kembali menjadi hubungan fungsi Kubel-Kamm dengan R energi. Ini rumus kedua yaitu FR, F dalam kurung R dikali HV dipangkatkan N. N ini merupakan tipe transisi elektronik direct ataupun indirect nantinya sesuai dengan sampel-sampel yang teman-teman nantinya akan tentukan. Nanti sama dengan A HV min EG. Nah, yang kemudian kita perlu mengkonversi nilai HV ini atau konversi panjang gelombang ke energi foton dalam EV. Di sini berarti E sama dengan HV sama dengan 1240 dibagi dengan lambda atau panjang gelombangnya nantinya. Oke, yang pertama, untuk mengolah datanya, yang diperlukan untuk mengolah datanya, kita memerlukan data mentah terlebih dahulu pada wavelength dan juga reflectance. Di sini ada data mentah pada wavelength dalam satuan nanometer, kemudian reflectance dalam satuan persen. Pertama, kita copy terlebih dahulu ke dalam origin. Kita copy keseluruhan data yang pada Excel, kita pindahkan kepada origin. Ini salah. Wavelength, reflectance. Ini unitnya kita sesuaikan. Ini meter, ini persen. Setelah kita memindahkan pun mengcopy beberapa data yang pada Excel pada origin, kita tambahkan terlebih dahulu pada aplikasi origin ini, tambahkan 7 kolom untuk pengolahan data selanjutnya itu. Kita tambahkan saja 7 kolom di sana. Ini bisa 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dari sini langkah pertama yang kita perlu lakukan, kita akan mencari nantinya nilai K dengan nilai S-nya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai K dan nilai S, kita memerlukan nilai reflectance yang sudah diubah ke dalam desimal. Jadi nilai R-nya kita perlu ubah terlebih dahulu ke dalam nilai desimal. Dengan cara kita select kolomnya, kita set kolom values. Nah, di sini reflectance-nya tadi yang ini kolom B, kolom B dibagi dengan 100. Kita buat desimal langsung klik OK. Nah, sudah. Kemudian kita cari nilai K. Untuk nilai K, kita select lagi, set kolom values. Rumusnya itu 1 min R pangkat 2 atau 1 min R kuadrat. Maka dari itu rumusnya 1 min R-nya itu pakai persamaan satuan reflektan yang sudah dalam desimal. Ada terdapat pada kolom C. 1 min K C dipangkatkan dengan 2. Kemudian selanjutnya kita ke nilai S. Nilai S itu dengan rumusnya 2 kali R. Maka rumusnya itu 2 dikali dengan kolom C. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai S, kita cari fungsi Kubel-Kammnya. Fungsi Kubel-Kamm. Nah, di sini fungsi Kubel-Kammnya itu kita dapat rumus kolom D atau K dibagi S bagi kolom E. Nah, setelah itu selanjutnya kita mencari nilai HV yang tadi sudah diturunkan oleh rumus yang tadi. Kita set kolom, kita berarti 1240 dibagi dengan wavelength-nya. Wavelength-nya itu di kolom A. Kemudian nilai HV, kemudian kita cari fungsi Kubel-Kamm.
memang yang dikalikan dengan nilai H. Berarti kolom F dikali dengan kolom G. Kita klik OK. Dan yang terakhir, kita cari untuk sumbu Y-nya, yaitu IR kali dipangkatkan 2. Ini dipangkatkan 2 karena sampel yang saya analisis ini bukan CTS yang berdasarkan sumber. Setelah itu, kebanyakan menyatakan nilai kebenaran dari transaction gitu. Jadi dipangkatkan dengan 2. Jika ini grade, dipangkatkan dengan 1/2. Dengan rumus kolom F, FR kali dengan kolom G dipangkat 2. Ini dalam kurung jangan lupa. Kita klik OK. Kemudian dari pengolahan data yang sudah kita lakukan, kita pakai kepada bentuk grafiknya. Kita klik menu plot, kemudian menu line. Kita klik menu line-nya. Pada menu line ini, sumbu X yang merupakan nilai HV-nya kita centang, kemudian sumbu Y-nya merupakan FR kali pangkat 2. Kita klik OK. Setelah mendapatkan gambar ini, kita sesuaikan dulu scale-nya. Scale-nya itu untuk vertikalnya kita ubah ke. Setelah itu kita mencari nilai band gap-nya dengan cara mencari garis linear dan perpotongan dari sumbu X saat Y-nya itu 0. Kita gunakan fitur ini. Pertama kita perlu kita bisa sendiri. Cukup. Fitur ini. Jadi di sini kita tarik garis linear. Kita bisa mengubahnya terlebih dahulu ke dalam warna merah agar lebih terlihat. Cari garis yang paling linear dan paling memotong sumbu X. Ini kemudian kita pilih screen reader, kita share, kita baca ada sumbernya itu yang 0. Pastikan sumbernya itu 0. Teman-teman bisa zoom agar dapat melihat gambar lebih jelas. Oke, di sini sudah dapat di sumbu Y0 itu didapatkan nilai X-nya itu yang nanti menjadi nilai berikutnya itu 3,3. Kita ambil satu angka di belakang koma, kita tambah X. Sini MK sama dengan 3,3 MB. Nah, mungkin sampai sini diperoleh nilai band. Mungkin cukup sekian dari tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.